Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Restu Aji Nur Kahfi BP. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Sulawesi Barat. Tepatnya di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, Universitas Tomakaka Mamuju. Untuk bidang yang saya tekuni adalah Mekanika Teknik Industri, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Manajemen Industri. Adapun pembuatan video ini adalah untuk unjuk kinerja tentang bagaimana saya melakukan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengajaran kepada adik-adik mahasiswa. Dalam konteks ini, saya akan membawakan mata kuliah Mekanika Teknik Industri yang biasanya saya bawakan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib di jurusan teknik mesin. Secara umum, Mekanika Teknik Industri ini memberi wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa tentang mekanika teknik yang sering dipakai dalam proses perancangan dan manufaktur K3. Untuk capaian mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep mekanika teknik industri dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam menyelesaikan masalah berbasis pada perhitungan mekanika. Mahasiswa juga diharapkan untuk mampu melakukan evaluasi aspek keselamatan pada sistem mekanik industri. Untuk sistem pembelajaran dilakukan secara offline atau tatap muka atau temu janji. Skema pada perkuliahan mata kuliah Mekanika Teknik Industri selama 16 kali pertemuan. Yang mana pada pertemuan pertama mengenai kontrak perkuliahan dan konsep dasar mekanika. Pertemuan kedua mengenai besaran satuan dan vektor. Lalu pertemuan ketiga mengenai gaya dan momen. Selanjutnya pertemuan keempat mengenai kesetimbangan partikel. Pertemuan kelima adalah keseimbangan benda tegar. Dan keenam mengenai macam-macam dan reaksi tumpuan. Dan yang ketujuh mengenai reaksi tumpuan rangka batang. Pertemuan 1-7 pertemuan sebelum UTS. Lalu pertemuan ke-9 mengenai tegangan normal dan tegangan geser. Selanjutnya pertemuan ke-10 mengenai konstruksi balok sederhana, dan yang ke-11 mengenai konstruksi rangka batang. Dan pertemuan ke-12 analisis dalam kegagalan mekanik, dan pertemuan ke-13 material handling dalam mekanika industri. Dan pertemuan ke-14 analisis risiko mekanik dalam industri. Dan pertemuan ke-15 mekanika dan K3. Agenda UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester, pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16. Untuk proses asesmen pada perkuliahan ini terjadi 2 kali, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan dalam setiap pertemuan ada indikator bobot penugasan baik secara mandiri dan juga diskusi bersama mahasiswa. Dalam konteks ini, bobot yang diberikan adalah
pada UTS 15%, bobot UAS sebesar 20%, dan untuk kehadiran dan tugas lebih besar. Karena untuk mencapai tujuan capaian teknik mesin untuk memberikan kultur budaya disiplin dan karakter dari mahasiswa, yakni bobot kehadiran sebesar 25% dan tugas sebesar 40%. Dalam proses pengajaran terdapat aspek delivery, yaitu cara dosen atau pengajar menyampaikan materi kepada mahasiswa. Lalu ada aspek interaction, yaitu komunikasi dua arah antara mahasiswa dan dosen sehingga kelas menjadi interaktif dan produktif. Lalu yang terakhir adalah aspek assessment, yaitu bagaimana cara saya untuk memberikan evaluasi, pemahaman, dan pengujian materi pada pertemuan tersebut. Ketiga aspek ini sudah saya jabarkan melalui video micro teaching yang saya lakukan di kelas mekanika teknik industri. Dan berikut ini proses micro teaching yang telah saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa kembali bertemu di suasana yang insya Allah sehat. Di sore hari ini, di pertemuan ke-14, kita akan melanjutkan perkuliahan analisis risiko mekanik dalam industri, yang mana di dalam ilmu keteknikan, kita sebagai seorang mekanik bukan hanya mengerti mengenai proses-proses dalam mekanik, baik itu dalam penentuan gaya, baik itu dalam penentuan momen dalam sebuah bidang kerja, tapi kita juga dituntut bagaimana kita bisa bekerja dengan selamat, bekerja dengan sehat, tidak mencelakai diri kita sendiri. Oke, sebelum kita masuk di perkuliahan, ini saya lihat hadir semua ya. Ya, alhamdulillah pertemuan kita seperti biasanya selalu cukup di pertemuan-pertemuan di mata kuliah saya. Nah, yang pertama adalah konsep dasar risiko mekanik, yaitu definisi bahaya atau hazard. Bahaya adalah segala sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera, penyakit, kerusakan properti, atau gangguan lingkungan. Jadi definisi bahaya adalah, garis bawahnya adalah potensi ya. Potensi dari hal-hal yang bisa membuat kita celaka. Bukan karena situasi lingkungan kerja yang kurang kondusif, tapi bisa jadi karena kelalaian mekanik, kelalaian kita dalam bekerja. Jadi di situ ada nanti menyebabkan cedera, penyakit, bahkan kerusakan-kerusakan properti, baik itu mesin, baik itu alat transportasi di dalam perindustrian, di dalam sebuah medan area kerja, dan sebagainya. Lalu di situ ada kita lihat contoh bahaya mekanik, bagian mesin yang berputar. Lalu roda gigi terbuka, benda jatuh, tekanan berlebih pada struktur, kegagalan sistem pengangkatan. Jadi inilah definisi hazard, dan semoga teman-teman setelah mata kuliah ini bisa lebih memahami, mengerti
dari potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar kita. Bahaya material handling. Jadi ini adalah bahan materi pertemuan kita sebelumnya, yang mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai material handling. Jadi saya rasa teman-teman mahasiswa sudah memahami, sudah mengetahui dari beberapa contoh-contoh dari material handling yang digunakan di dalam sebuah industri atau di dalam sebuah area kerja. Oke, saya minta interaksi dari teman-teman mahasiswa. Kiranya satu orang bisa memberikan penjelasan mengenai contoh yang saya tampilkan. Di situ ada forklift, crane, dan hoist. Apakah masih ada yang ingat mengenai itu? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Husna memberikan penjelasannya supaya teman-teman juga tahu. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Yang pertama itu ada forklift. Forklift adalah kendaraan industri yang dilengkapi dengan garpu. Dia fungsinya untuk mengangkat, memindahkan, dan menumpuk beban berat dalam jarak dekat. Kemudian yang di bawahnya itu yang berwarna merah namanya hoist. Itu adalah mesin mekanis yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan beban berat secara vertikal. Jadi alat ini menggunakan sistem katrol dan tali atau seling baja atau rantai yang digerakkan secara vertikal, maksud saya manual, elektrik, atau pneumatik untuk memindahkan barang di area konstruksi, pabrik, atau gedung. Kemudian yang terakhir ada crane. Crane, dia adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkat, memindahkan, dan menempatkan barang, material berat secara vertikal maupun horizontal. Oke, jawabannya tepat ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mendengar penjelasan dari Saudari Husna tadi, bahwasanya forklift itu adalah alat transportasi untuk memindahkan barang, baik itu material, baik itu media untuk bekerja, dan lain sebagainya. Kalau crane itu adalah yang warna kuning ini, yang untuk memindahkan alat juga. Lalu ada hoist, yang dia mengangkat dan memindahkan secara otomatis ada, secara manual juga ada. Lalu yang menjadi titik berat dari tiga contoh ini adalah resikonya. Resikonya adalah yang pertama, beban jatuh, tabrakan, terguling. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini sangat berbahaya kalau tidak diberikan kepada operator yang mumpuni. Jadi untuk mengoperasikan ini sudah ada pelatihannya kepada operator, calon operator, supaya bisa efektif dalam mengoperasikan. Metode HIRAR atau Hazard Identification, identifikasi bahaya, yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Hazard adalah bahaya potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan. Hazard dapat berupa bahan-bahan, bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, dan situasi kerja. Ini potensi-potensi bahaya yang kira-kira ada di sekitar kita dalam bekerja. Lalu selanjutnya adalah risk assessment, penilaian risiko. Kita akan mengidentifikasi dan analisa potensi bahaya. Penilaian dilakukan berdasarkan. Jadi ada dua, nanti ada kemungkinan, dan yang kedua adalah apa tadi? Kemungkinan dan severity ya. Likelihood dan severity. Nah, ini ada nilai dan kriteria kemungkinannya terjadi dalam suatu waktu kecelakaan tersebut, apakah jarang, sangat jarang, kadang-kadang, sering, atau sangat sering. Itu diberikan nilai seperti ini.
nanti seumpama pekerjaan itu kemungkinan kecelakaannya sangat sering, berarti dia ada di nilai 5. Ketika dia jarang, maka nanti akan diberikan nilai 2. Begitu ya. Nah, ini yang kedua tadi yang saya katakan, severity atau keparahan. 5 juga poinnya. Pertama cedera ringan, yang kedua cedera sedang, yang ketiga cedera serius, keempat cacat permanen, dan kelima kematian. Jadi ini dampak-dampak dari sebuah pekerjaan. Ketika dia kemungkinannya hanya keseleo atau terkena benda tajam, ya tinggal diklasifikasikan di sini. Apakah dia masuk cedera sedang ataupun cedera serius. Nah, lalu perhitungan resikonya bagaimana? Yaitu R sama dengan L dikali S. Risiko sama dengan likelihood dikali dengan severity. Nanti kita akan lihat contohnya di bawah. Nah, ini ada matriksnya ya. Ada matriks risiko yang mana yang mendatar itu ada likelihood, yang tanda kuning itu, orange itu likelihood nilai 1 sampai 5, dan yang dari atas ke bawah adalah severity atau keparahan. Nilainya juga 1 sampai 5. Nah, dari perkalian antara severity dan likelihood, misalnya severity nilai 5, lalu likelihood-nya di poin dinilai 1, maka nilainya adalah 5. 5 dikali 1. Nah, begitu ya. 5 dikali 1 sama dengan 5. Berarti tingkat risikonya adalah rendah. Jadi 1 sampai 5 rendah, nanti ekstrim ketika dia memiliki nilai 16 sampai 25. Kapan dia mendapatkan nilai ekstrim? Yaitu ketika keparahannya nilainya 5 dan likelihood-nya di nilai 5. 5 kali 5, 25. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah paham mengenai klasifikasi-klasifikasi pekerjaan yang kira-kira dapat memberikan risiko, dan inilah cara untuk menilainya ya. Lalu bahasan terakhir, mengapa setelah kita mengetahui beberapa identifikasi bahaya dan cara menilainya, lalu kita akan masuk ke pengendalian risiko. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah eliminasi. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua substitusi. Apa itu eliminasi? Yaitu menghilangkan sumber bahaya. Contoh, menghilangkan proses manual yang berbahaya diganti dengan proses yang otomatis. Lalu yang kedua ada substitusi, mengganti proses yang lebih aman. Lalu yang selanjutnya adalah rekayasa teknik, yaitu pemasangan pelindung mesin contohnya, atau sensor otomatis. Dan yang terakhir emergency stop. Ini contoh-contoh saja bagaimana dalam merekayasa pekerjaan supaya operator mekanik seperti kita nantinya berada di dalam kondisi yang aman. Ketika gear berputar, poros berputar, ada tangan yang kira-kira sudah mendekati ke poros, tiba-tiba mesin berhenti. Nah, di situ sudah ada rekayasa teknik, ada emergency stop. Ketika ada kecelakaan yang tidak diinginkan, mesin sudah memprediksi dengan sensor, seperti itu. Dan yang keempat adalah pengendalian administratif, yaitu dengan
memberikan SOP yang terbaru, SOP yang sesuai, lalu ada pelatihan operator, lalu izin kerja, dan jadwal inspeksi. Jadi ini administratif ini juga sangat penting bagaimana untuk mengakomodir operator dan mesin supaya sama-sama dalam kondisi yang aman sehingga operator bisa mengerjakan pekerjaan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Misalnya memakai helm, memakai kacamata pelindung, memakai sarung tangan, dan safety shoes. Saya rasa ini juga sebuah keharusan dan kewajiban bagi setiap karyawan, bahkan teman-teman mahasiswa juga sudah praktek, di mana di praktek dibekali dengan APD yang lengkap, memakai sepatu, memakai helm. Jadi APD ini hal yang sangat mendasar yang wajib untuk dipenuhi oleh setiap mekanik. Kita akan lihat ya contoh analisis risiko pada mesin bubut. Yang pertama adalah aktivitas mengoperasikan mesin bubut. Bahayanya adalah tersangkut poros. Dampaknya apa? Bisa saja diamputasi. Lalu L-nya 4 dan S-nya adalah 5. Maka risikonya adalah 20. Kalau 20 tadi berarti masuk di kondisi ekstrim ya, kondisi ekstrim. Jadi pengendaliannya bagaimana? Yaitu memakai pelindung mesin dan SOP yang mungkin bisa diperbaharui, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di aktivitas tersebut. Lalu ada pembubutan. Bahayanya bisa terkena serpihan logam. Logam-logam dari medan kerja yang kita lakukan pembubutan bisa saja terpercik ke kita, sehingga dampaknya adalah cedera mata. Likelihood-nya adalah 3, severity-nya 3 dikalikan sehingga risikonya adalah 9. Kalau 9 tadi berarti berada di posisi ada yang masih ingat? Di posisi sedang ya. Ada di posisi sedang. Maka pengendaliannya adalah menggunakan face shield atau pelindung wajah, pelindung mata. Seperti itu. Lalu yang ketiga contohnya adalah membersihkan mesin. Bisa terjepit. Dampaknya luka serius. Likelihood-nya adalah 3, severity-nya 4, resikonya dikalikan menjadi 12. Lalu pengendaliannya apa? Leg out, take out. Leg out, take out itu adalah sebuah sistem yang otomatis bagaimana sistem tersebut dilengkapi sensor sehingga dalam upaya membersihkan itu operator merasa lebih aman. Jadi tidak ada kejadian yang tidak diinginkan seperti terjepit, bahkan terluka seperti itu. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham semua dan ini sudah di penghujung waktu. Masih ada waktu ya, masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 20 menit. Jadi saya akan memberikan sebuah asesmen tugas yang bisa teman-teman kerjakan selama 10 menit. Saya tunggu 10 menit, silahkan untuk didiskusikan. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Saya, Pak. Ya, silahkan. Baik, pertanyaannya itu tentukan tingkat risikonya. Jadi di sini dalam penentuan tingkat risiko berdasarkan kasus tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya likelihood dan tingkat keparahan akibat atau severity.
Dari aspek kemungkinan likelihood, dengan penilaian tinggi didapati nilai 4 karena operator sering mengangkat beban melebihi kapasitas. Sedangkan aspek keparahan atau severity dan penilaian sangat tinggi dengan didapati nilai 5 itu dapat menyebabkan kematian atau cedera permanen. Jadi nilai risiko itu didapati dari likelihood kali severity. Nilai likelihood 4, kemudian severity 5, 4 kali 5 sama dengan 20. Berdasarkan matriks risiko, nilai 20 termasuk kategori risiko sangat tinggi atau extreme risk. Jadi kesimpulannya, aktivitas ini tidak dapat diterima dan harus segera dilakukan tindakan pengendalian sebelum pekerjaan dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jawaban dari saudara cukup tepat. Jadi saya rasa pertemuan kita ini memberikan pemahaman yang baik kepada teman-teman mahasiswa semua. Ini tadi adalah sebuah identifikasi secara skala kecil dari sebuah area kerja. Sebenarnya ada sebuah penilaian secara universal dalam sebuah industri, dalam sebuah perusahaan, yaitu adalah membuat kuesioner ataupun membuat penilaian mengenai pentingnya K3. Nah, nanti di situ akan ada pertanyaan yang mengulas mengenai pemahaman mekanik, mengenai APD, lalu mengenai pemahaman K3 itu sendiri, lalu ada pemahaman mengenai sistem kepengawasan dan lain sebagainya. Nah, nantinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya mengenai pengukuran secara universal tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa membaca dari beberapa literasi yang lain mengenai perkuliahan kita yang sudah kita laksanakan, dan sekira cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT-PT yang telah saya buat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.